Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari anggota kelompok C5 yaitu Maulidah Alaras dengan NIM 2022 D1B063 dan ada dua teman saya. Yang pertama adalah Maulana Zakaria dengan NIM 2022 D1B062 dan Maulana Rosidi dengan NIM 2022 D1B065. Di sini saya kelompok C5 akan mempresentasikan atau membahas tentang gaya geser pada konstruksi baja. Yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud definisi dari gaya geser. Gaya geser adalah gaya yang bekerja pada suatu elemen struktur yang cenderung menyebabkan dua bagian elemen tersebut saling meluncur. Pada konstruksi baja, gaya geser dapat terjadi pada berbagai elemen seperti balok, kolom, dan sambungan. Setelah kita mengetahui apa itu definisi gaya geser, sekarang kita perlu mengetahui apa yang dimaksud atau definisi dari baja tersebut. Baja atau keluli adalah logam paduan berbahan dasar besi. Besi murni mempunyai sifat yang kurang kuat dan mudah berkarat, namun memiliki tingkat keuletan yang tinggi. Logam besi pada baja dipadukan dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon untuk memodifikasi karakteristiknya. Beberapa logam yang umum dijadikan paduan adalah nikel, mangan, aluminium, dan bismut. Adapun sumber gaya geser pada baja yang pertama adalah pada beban geser. Poin pertama, beban geser langsung, seperti gaya yang mendorong atau menarik suatu benda secara horizontal. Poin kedua, beban geser akibat momen lentur yang terjadi pada balok dan struktur lainnya. Dan yang ketiga, beban geser akibat gempa bumi yang dapat menyebabkan pergeseran struktur secara horizontal. Lalu yang kedua, pada permukaan yang kasar. Poin yang pertama, ketika dua permukaan yang kasar bersentuhan dan bergerak relatif satu sama lain, maka akan terjadi gaya geser. Poin kedua, kekasaran permukaan ini dapat berupa tonjolan, lekukan, atau tekstur lainnya. Poin yang ketiga, masuk ke poin ketiga, kekentalan fluida, yaitu yang pertama, ketika fluida mengalir melewati suatu permukaan, maka akan terjadi gaya geser antara fluida dan permukaan tersebut. Kekentalan fluida menentukan besarnya gaya geser yang terjadi. Poin 4, gesekan kinetik dan statis. Gesekan kinetik adalah gaya geser yang terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lain. Gesekan statis adalah gaya geser yang terjadi ketika dua benda diam tetapi saling menekan satu sama lain. Poin yang kelima adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal yang muncul pada benda yang berputar dapat menyebabkan gaya geser pada struktur yang menopang. Contoh dari situasi di mana gaya geser dapat terjadi. Yang pertama adalah saat mendorong atau menarik benda di atas permukaan yang kasar. Yang kedua adalah saat menggeser benda di atas meja. Yang ketiga adalah saat roda mobil berputar di jalan. Yang keempat saat air mengalir di dalam pipa. Dan yang terakhir adalah saat pesawat terbang bergerak di udara. Sumber dari gaya geser penting untuk kita pelajari karena yang pertama untuk merancang struktur yang aman dan tahan lama. Yang kedua, memprediksi dan mengontrol pergerakan benda. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi mesin dan sistem lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Efek gaya geser pada baja. Gaya geser dapat memiliki berbagai efek pada benda dan struktur, tergantung pada besarnya gaya geser, jenis permukaan yang bersentuhan, dan arah gerakan. Berikut adalah beberapa contoh efek gaya geser. 1. Pergeseran. Satu efek paling umum dari gaya geser adalah pergeseran di mana dua benda yang bersentuhan bergerak relatif satu sama lain. 2. Pergerakan ini dapat terjadi secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Yang kedua, deformasi. 1. Gaya geser yang besar dapat menyebabkan deformasi pada benda, seperti perubahan bentuk atau melengkung. Yang kedua, deformasi ini dapat bersifat permanen atau elastis tergantung pada sifat material benda. Dan yang ketiga, rotasi.
Satu, gaya geser dapat menyebabkan benda berputar, seperti roda yang berputar di jalan. Yang kedua, rotasi ini dapat terjadi pada suatu sumbu atau lebih tergantung pada arah gaya geser. Dan yang keempat, getaran. Satu, gaya geser yang tidak teratur dapat menyebabkan getaran pada benda, seperti suara gesekan yang dihasilkan saat menggeser dua benda yang kasar. Yang kedua, getaran ini dapat mengganggu atau bahkan merusak benda dan struktur. Dan yang kelima, keausan. Satu, gaya geser yang berkelanjutan dapat menyebabkan keausan pada permukaan benda yang bersentuhan. Keausan ini dapat mengurangi ketahanan benda dan memperpendek masa pakaiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek geser penting untuk merancang struktur yang aman dan tahan lama, memproduksi dan mengontrol pergerakan benda, meningkatkan efisiensi mesin dan sistem lainnya, mengurangi keausan dan kerusakan pada benda. Contoh situasi di mana efek geser dapat diamati saat mendorong atau menarik benda di atas permukaan yang kasar, saat menggeser benda di atas meja, saat roda mobil berputar di jalan, saat air mengalir di dalam pipa, saat pesawat terbang bergerak di udara. Cara untuk mengatasi geser pada baja: meningkatkan kekuatan geser baja. Meningkatkan kekuatan geser baja dapat dilakukan dengan menggunakan baja dengan mutu yang tinggi, seperti baja dengan kandungan karbon yang lebih tinggi. Baja dengan mutu yang lebih tinggi memiliki kekuatan geser yang lebih besar, sehingga lebih tahan terhadap pergeseran dan deformasi. 2. Menambahkan tulangan geser. Tulangan geser ini dapat ditambahkan pada baja untuk meningkatkan kekuatan gesernya. Tulangan geser dapat berupa batang baja, berat baja, atau bentuk lainnya yang dapat menahan gaya geser. 3. Menggunakan penghubung geser. Penghubung geser ini dapat digunakan untuk menghubungkan dua bagian baja dan meningkatkan kekuatan geser sambungan. Penghubung geser dapat berupa baut, pengelasan, atau bentuk lainnya yang dapat menahan gaya geser. 4. Menggunakan pelumas. Pelumas dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara baja dan permukaan lain. Hal ini dapat membantu mengurangi geser pada baja. Yang kelima, mengurangi beban geser. Beban geser pada baja dapat dikurangi dengan merancang struktur baja dengan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi berat struktur, menggunakan balok dengan penampang yang lebih besar, atau menggunakan sistem pembebanan yang lebih merata.